Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke renungan, ada baiknya kita naikin satu pujian.
Shalom Yifta, gimana kabarnya kita hari ini? Kiranya kita tetap semangat terus, tetap bersuka cita dan tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali diberi kesempatan Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah Yifta online ini, saudara. Ya, kita terus berdoa agar situasi COVID-19 ini bisa segera terselesaikan. Kita memohon Tuhan untuk campur tangan dalam COVID-19 ini agar kita bisa dapat beribadah sama-sama, saudara. Saya rindu beribadah bersama-sama, saudara, bertatap muka dan kita sama-sama meninggikan nama Tuhan, karena semuanya adalah untuk Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini, renungan pada hari ini akan membicarakan tentang yang muda yang menjadi teladan. Kita sebagai anak-anak muda jangan lengah, jangan santai-santai saja. Justru dalam kehidupan muda kita, pergunakanlah untuk kita berbuat yang benar sehingga kita menjadi teladan. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita, saudara-saudara, dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, teman-teman semua. Ayat ini merupakan yang ditulis Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini adalah seorang yang masih muda, tetapi ia ditugaskan untuk menghadapi pengajar-pengajar yang sesat. Tentu tidak mudah bagi Timotius. Tetapi di ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Selain untuk Timotius, ini juga berlaku bagi kita. Di masa muda kita justru Allah mau kita isi masa muda kita dengan kita menjadi teladan, menjadi dampak. Bahwa jangan sampai di masa muda kita justru kita menoreh hal-hal yang negatif. Tetapi Allah mau kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa saja, saudara? Mari kita lihat. Yang pertama adalah dalam perkataan. Ini penting sekali, saudara. Karena kalau masih darah muda, itu biasa kata-kata gak kontrol, saudara. Pasti ada kata-kata kasar, ada kata-kata ya yang gaul sekarang lah gitu. Tetapi mari kita perhatikan, saudara. Lewat perkataan kita bisa menentukan arah ke depan kita. Lewat perkataan kita bisa memutuskan segala sesuatu dan bisa berbicara apapun. Tetapi yang terpenting adalah, yang Allah mau adalah, jadilah teladan. Yang pertama dalam perkataan, yaitu agar kata-kata kita membawa berkat. Kata-kata kita membangun, kata-kata kita senantiasa memberi ketenangan pada orang lain. Jangan sampai kata-kata kita, walaupun kita muda, justru menyakiti hati orang, atau enggak yang bisa menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Hati-hati hanya dengan perkataan, karena perkataan itu besar kuasanya, saudara. Jadi kita tidak boleh asal berbicara. Maka dari itu yang pertama Tuhan mau, jadilah teladan dalam perkataanmu. Mari kita mulai berbicara, kita mulai dalam perkataan kita membangun hal positif yang membangun. Itulah yang Tuhan mau bagi kita. Yang kedua, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam tingkah lakumu. Ini paling penting, saudara. Karena orang-orang akan melihat diri kita sebagaimana dia melihat kekristenan kita. Jangan sampai tingkah laku kita justru mengkhianati sifat-sifat Kristus. Karena hidup kita harus berpadanan dengan
Injil Kristus. Untuk itu kita harus menuruti perintahnya. Tetapi jikalau dalam tingkah laku kita tidak mencerminkan itu, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Terutama nih teman-teman, kita masih muda, kita punya adik kelas, kita punya adik, atau mungkin yang di bawah kita yang kecil-kecil. Jadilah teladan bagi mereka. Jangan sampai mereka menyerap hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang justru membawa kebinasaan. Dengan ini Allah mau kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita, yaitu menghidupi firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar selama ini? Bukankah kita sudah mendengar firman Tuhan dari lama, dari kita kecil, sekolah minggu? Sudah seharusnya dalam tingkah laku kita mencerminkan sifat-sifat Kristus. Harus berusaha. Ya, saya juga belum sempurna dalam mempraktekkan firman Tuhan, tetapi harus berusaha agar orang lain dapat melihat dan meneladani apa yang kita lakukan, sehingga hidup kita jadi berkat. Hidup kita tidak lagi sia-sia, tetapi jadi berkat lewat perkataan dan tingkah laku. Puji Tuhan. Yang ketiga, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kasih-Mu. Allah mau kita menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi berkat lewat kasih kita. Kasih yang seperti apa? Tentu bukan kasih yang ada tujuan lain atau kasih dengan pamrih. Tetapi kasih yang Allah mau adalah kasih agape yang betul-betul tulus. Sebab di kitab lain dikatakan, kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu harus real, tulus dari hati kita. Dengan itu, orang lain dapat meladani kita. Bagaimana mempraktekkan kasih? Karena iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Yang perlu kita perhatikan juga, jangan sampai kasih kita itu pura-pura, pamrih, atau bahkan kita nggak punya kasih. Itu berbahaya. Maka dari itu Tuhan mau sekarang, teman-teman semua, kita harus perhatikan ini. Untuk kehidupan kita di masa muda, kasih kita kepada siapapun. Kasih kepada Tuhan, terutama itu yang nomor satu. Kedua, kasih kepada keluarga, orang tua, sahabat, teman-teman, dan semuanya. Kita harus mempunyai kasih yang tulus, ikhlas. Sehingga kita bisa merealisasikan kasih persaudaraan Philadelphia. Puji Tuhan, saudara. Yang selanjutnya adalah jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Kesetiaan kita kepada siapapun, terutama kepada Tuhan yang pertama. Kesetiaan daripada kita mengikut Tuhan itu penting. Karena untuk mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita, memikul salib. Apakah kita kuat? Tentu harus kuat, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan sampai kita tidak tahan sehingga kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kita harus menjadi teladan dalam hal kesetiaan kita kepada Tuhan juga. Jangan sampai orang-orang yang melihat kita atau adik-adik kelas kita melihat kita sebelah mata. Sudah ke gereja tiap hari kok, tapi dalam tingkah lakunya dia nggak setia sama Tuhan ya. Jangan sampai seperti itu, saudara. Kita harus memperhatikan kehidupan kita. Mumpung masih muda, kita masih bisa untuk berubah. Jangan sampai di akhir ada penyesalan. Baik, saudara, selanjutnya adalah jadilah teladan dalam kesucian. Kita sebagai anak-anak muda harus menjaga kekudusan kita. Harus menjaga diri kita. Sehingga orang-orang yang melihat kita atau yang bersama kita bisa meneladani kita dalam kesucian kita, bahwa seorang Kristen, seorang anak muda, youth apalagi, itu harus bisa menjaga kesuciannya, kekudusannya. Maka itu kita harus perhatikan hidup kita sekarang. Tadi kita sudah bahas hal-hal yang menjadi teladan yang harus kita
menjadi teladan bagi orang lain. Mari saudara, saya rindu, kita semua rindu untuk hidup kita menjadi lebih baik, untuk hidup kita layak di hadapan Tuhan lebih lagi. Dan yang pasti hidup kita berdampak jadi berkat itu saudara. Tugas Timotius ini ingin memberitahu kita bahwa ayo jadi berkat. Walaupun engkau muda, itu tidak menghalangi engkau. Justru di masa muda kita harus menjadi teladan. Agar semua orang mendapat berkat, mengenal Tuhan lewat perbuatan kita, perkataan kita. Sebab pengenalan akan Tuhan atau orang-orang melihat Tuhan itu bukan sekedar hanya dengan khotbah, hanya dengan lain sebagainya. Tetapi salah satu yang sering saya lihat adalah dalam segala apa yang kita lakukan, orang-orang akan melihat. Mulai dari perkataan, bagaimana sikap, perilaku, kasih, kesetiaan, kesucian, itu orang akan lihat. Sehingga orang tidak memandang sebelah mata Tuhan, justru mengagungkan Tuhan. Dan melihat diri kita, oh ini anak muda Kristen, bisa jadi teladan. Dari situlah orang bisa mengenal Kristus juga. Makanya saudara jangan remehkan ini. Jadilah teladan saudaraku. Mumpung kita masih muda. Jangan gunakan kesempatan ini sia-sia. Waktu kita masih muda kok kita. Masih bertenaga, kita masih punya potensi. Mari gunakan potensi kita untuk kita menjadi berkat, untuk menjadi teladan bagi banyak orang dan bagi orang-orang percaya. Jangan takut saudara. Tuhan Yesus pasti menyertai kita ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan selain mengatakan kepada Timotius juga mengatakan kita tentang bagaimana menjadi teladan. Apa saja, dalam sektor apa saja kita harus menjadi teladan. Ternyata itu menyeluruh kehidupan kita. Allah mau kita jadi teladan. Allah mau kita menghidupi firman. Dan Allah mau kita selalu hidup berkenan kepadanya. Maka dari itu kita harus hidup sebagai anak-anak muda yang hidupnya benar di hadapan Allah. Puji Tuhan saudara. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan renungan pada hari ini. Kiranya saudara-saudara terberkati dan mulai misi kita sebagai pembawa berkat, yaitu melalui teladan-teladan kita, perlakuan kita, melalui tingkah laku kita dan perkataan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa sama-sama saudara. Bapa kami di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami dipisah jarak dan waktu, tetapi kami bersatu hati Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami, bimbing kami terus untuk bagaimana bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Agar hidup kami dapat berguna Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu, dan terlebih lagi menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi tim medis yang sedang berjuang untuk COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kemampuan, kesehatan, kekuatan kepada tim medis yang sedang bertugas. Agar apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan, itu membawa berkat bagi banyak orang. Dan untuk teman-teman kami yang turut berjuang Tuhan, kami berdoa agar mereka diberkati, diberi kekuatan kesehatan, agar kita semua Tuhan dapat menjadi saksi-Mu kelak bahwa Engkau yang turun tangan atas COVID-19 ini. Kami yakin Engkau punya tujuan di balik semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Untuk para pasien-pasien yang sudah terjangkit COVID-19, kiranya Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu tercurah atas mereka Tuhan, agar mereka dapat sembuh dan dapat mengenal Engkau sebagai Yesus Tuhan Juru Selamat manusia Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gembala kami, untuk para pengurus dan lain sebagainya Tuhan yang ada di gereja Tuhan. Kau memberkati mereka dalam usaha mereka yang tetap menabur benih firman Tuhan melewati masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami rindu untuk beribadah bersama-sama Tuhan, bertatap muka, bersenang di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Maka itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 dapat selesai dengan cepat atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati orang-orang, saudara-saudari kita yang telah berjuang untuk ibadah online ini Tuhan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bagimu, oleh-Mu dan untuk-Mu. Semua kami lakukan. Dan juga untuk kehidupan kami. Agar iman kami terus bertumbuh. Dan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, teman-teman semua. Kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah berdoa. Kiranya menjadi berkat bagi saudara. Tetap semangat, tetap support, bahu-membahu. Dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jadilah teladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara, tetap semangat. Shalom.